Selamat pagi para pemirsa di rumah, para budayawan, seniman, dan juga sahabat-sahabat, dan juga semua penggemar yang berada di rumah. Salam budaya, salam Pancasila. Baiklah, pagi ini kita bertemu lagi di dalam acara yang sama, yaitu live daring dari Dijen Kebudayaan Kemendikbud. Yang kali ini saya akan sharing tentang desain dan sejarah sanggul ala Didi Ninitowo. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, walaupun sudah mungkin 1 bulan lebih ya kita dengan rajinnya, dengan sabarnya di rumah, supaya nanti penyebaran virus corona akan segera berhenti ya. Nah, karena sekarang saya memakai selendang dari Cirebon ya. Nah, kalau Cirebon kan syaratnya kan, nah ini salam capang, tumapak taplok ya, bang ya, ini tak, kemudian buang, ya, buang sonder ini kalau kayak Palimanan ada buang ke sana. Nah, kayak topeng Palimanan ya. Kebetulan saya mendalami topeng gaya Palimanan dari tahun 79 ya, dengan almarhum Mimi Suci. Oke. Seperti biasa, sebelum mulai paparan tentang topik hari ini, yaitu sanggul ala DNT, ala Didi Ninitowo, saya akan menembangkan sebuah lagu. Kemarin yang pertama itu Pocong, hari yang kedua paket kedua saya nembangkan paket kedua saya Pocong, ketiga kemarin Gambuh ya, sekarang Micil. Situasi karena pandemi, kantor-kantor kosong, Dijen Kebudayaan beride melalui program YouTube daring, tetap belajar seni budaya selalu. Ya, itu tadi mau coba Micil ya. Oke. Kalau begitu saya mau memulai aja. Mungkin para pemirsa sering nonton saya pertunjukan, kalau sudah berdandan perempuan saya mesti pakai sanggul. Nah, karena rambut saya cepak begini kan harus pakai wig kan. Nah, itulah awalnya itu tahun 74 saya pakai rambut palsu. Nah, zaman itu untuk mencari rambut palsu di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, sangat-sangat susah ya. Jadi dengan segala cara akhirnya ketemu wig-wignya wig biasa, jadi rambut palsu yang lurus begini. Kemudian dari yang lurus itu saya ikat, setelah diikat baru ditempel sanggul tradisional, gelungannya, gelung tekuk ataupun gelung konde ya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, semacam ini ya. Jadi, tapi ini yang pendek. Jadi biasanya dulu awalnya itu begini, sanggul, tapi rambutnya bukan sependek ini, rambutnya panjang. Saya sudah nggak ada nih yang panjang ya, karena maaf sekali semua koleksi saya lagi dibongkar-bongkar, lagi persiapan menata ruangan ini ya. Jadi ruangan ini nanti akan menjadi ruang koleksi seperti museum kecil, tapi akan saya kasih nama House of Collection atau rumah koleksi Didi Ninitowo. Ini juga salah satu ruangan ini di lantai 2. Ini juga bangunan yang dibantu oleh Bekraf ya. Jadi terima kasih Bekraf sudah membantu merenovasi sanggar saya sehingga kedepannya bisa lebih tertata dengan rapi ya. Itulah, kembali ke sanggul. Sanggul begini tapi yang warna hitam, bukan blonde seperti ini ya, hitam agak panjang. Lalu kalau dipakai itu
nanti ini dirapikan, kalau panjang ini kemudian diikat di belakang, ya, di alat belakangnya diikat begini, baru ditempel sanggul, ya. Nah itu awal-awalnya begitu. Dan kualitas wignya zaman itu bisa dibayangkan, tahun 74 kualitas wig tidak sebagus sekarang, masih ala kadarnya, ya. Lalu kemudian saya berkenalan dengan salah satu homemade, ya. Jadi memang waktu itu produk dari salah satu salon, itu namanya Ibu Dewi di Jogja sini, daerah Tukangan, ya. Lalu saya pesan, Bu Dewi, saya mau menari, saya mau butuh dibuatin sanggul gulungan gimana. Nah, Bu Dewi dengan kreasinya berusaha sedemikian rupa, kemudian terciptalah sanggul semacam ini. Yang kemudian sampai saat ini, kalau misalnya suatu saat kalian ke Yogyakarta, ke pasar Beringharjo, ya, mencari sanggul tradisional yang seperti ini, pasti penjualnya akan ngomong, oh sanggul Didi Rawo ya, gitu. Karena dulu memang yang pertama kali membuat sanggul-sanggul gini itu kan gayanya kan gaya dari saya. Sebenarnya itu embrionya dari Ibu Dewi, ya, Salon Dewi. Jadi dia bisa membuat ini disasak begini, kemudian ditempel sanggulnya seperti ini, ya. Coba saya pakai, ya. Lalu saya tinggal pakai, kalau menari saya tinggal pakai begini. Nah ini saya pakai yang begini itu dari tahun 74. Ya seadanya, mungkin agak lebih, ya, karena saya ketemu Bu Dewi itu sekitar tahun 70 sekian, saya lupa. Nah gini. Lalu kalau dalam tarian tari Nini Towo terutama, ya, nanti mungkin kapan-kapan saya tunjukkan tari Nini Towo, ya, itu ada yang di dalam tariannya itu kemudian sanggulnya dicopot sama boneka Nini Towo-nya dul, nah jadi kelihatan botaknya. Jadi di situ yang menimbulkan kelucuan. Seperti kemarin waktu koreografi tari komedi sudah saya singgung bahwa untuk memunculkan komedi itu ada banyak faktor, dari propertinya, dari penggarapan ruang, penggarapan gerak, musiknya, dan juga ini termasuk properti atau bagian dari kostum, ya, ada bulu mata, ada sanggul. Nah permainan itu yang sekarang sudah menjadi sangat populer di masyarakat. Kalau yang cross gender, pelawak terutama memakai sanggul ini, kemudian sanggulnya dimain-mainin. Berarti makanya misalnya yang sekarang sudah populer itu saya sudah memulai pada tahun 70-an, ya, dan dipakai gini. Nah gelap kan, terus begini. Karena saya dulu biasa bintang tamu di topong-topong, ya, mulai dari topong Ketoprak Siswa Budoyo, Wahyu Budoyo, topong Wayang Wong Esti Pandowo, Sriwedari, bahkan Sri Mulat, ya. Jadi tahun-tahun 80-an sekian pun saya juga sering diundang menjadi bintang tamu Sri Mulat. Dan ciri khasnya adalah sanggul saya lepas, kemudian sanggulnya saya buat main-main. Nah sekarang sudah berkembang di masyarakat, ya. Itu jadi bahan dari guyonan. Nah kemudian kembali ke masalah sanggul yang pertama ini. Nah kalau saya pakai sanggul begini, coba perhatikan. Ini kan kemudian kemudian kan dengan sanggul ini lalu masih kelihatan ini garisnya di sini. Jadi kan seperti pakai topi dan kelihatan ini pakai sanggul palsu, ya. Lalu saya berpikir gimana supaya tidak kelihatan seperti sanggul palsunya. Nah saya lihat kalau saya pas main di Ketoprak Topong atau adegan-adegan di Wayang Wong yang menampilkan emban, itu pasti mereka menggambar seperti rambut di sini, runcing begitu, ya, bentuknya begini. Nah lalu disambung dengan godek. Nah dibuat pakai warna hitam sehingga tidak nampak sanggul palsunya, tapi sudah menyatu dengan gambaran hitam tadi. Itu agak lebih cantik, ya. Jadi tidak seperti pakai topi begini. Nah lalu saya kemudian menerapkan itu pada riasan saya. Nah sekali lagi kalau kalian yang kuliah atau sekolah di pendidikan formal kesenian, itu suatu saat kalian juga harus belajar dengan seniman-seniman topong, ya. Mungkin yang jauh dari Jawa, apa itu topong mungkin kurang tahu, ya. Jadi topong itu adalah bangunan bukan permanen yang biasanya itu dari konstruksi bambu
lalu atapnya itu dari apa, rapak ya, rapak itu daun-daun kering tuh, daun-daun khusus tuh ya kalau nggak salah. Daunnya daun apa saya lupa, daun kelapa atau apa begitu yang disusun rapi itu jadi atap. Nah itu topong itu bangunan permanen yang seperti teater, jadi memanjang karena ada panggung, kemudian ada bagian penonton, lalu yang di bawah panggung biasanya digunakan kamar-kamar untuk tinggalnya para pemain ketoprak dan wayang wong itu. Nah bangunan ini disebut topong ya, dan ini selalu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya contohnya karena saya dari Temanggung yang dikenal sebagai penghasil tembakau, kalau lagi musim panen tembakau atau lagi apa acara 17-an atau acara lebaran yang rame, apa acara-acara di daerah begitu, pasti ada pasar malam. Nah di dalam pasar malam itu banyak sekali tontonan-tontonan, antara lain ya ada wayang wong, ada ketoprak, ada ludruk dan sebagainya dan sebagainya. Dan mereka bermain di sebuah gedung yang dibangun bukan permanen itu. Jadi kalau mereka pindahan itu bangunannya dibongkar. So nggak tahu berapa truk ya dibongkar, jadi rapaknya sendiri, ini bambu-bambunya, konstruksinya kalau tidak salah itu biasanya dari bambu. Nah kembali ke masalah kenapa saya menyinggung masalah ketoprak topong atau pertunjukan topong, karena di sana mereka itu sangat berpengalaman masalah teknik-teknik di dalam panggung ya, bahkan misalnya teknik lighting karena kita itu sangat terbatas, tidak semodern di dunia luar. Saya masih ingat siswa budaya itu punya teknik lighting yang spesial, antara lain pada waktu, saya mohon maaf saya nggak bisa menunjukkan videonya karena zaman itu kan belum ada syutingan video, saya juga masih mahasiswa miskin kan, tahun 70-an 80 itu saya baru punya video kamera sendiri itu sekitar tahun 90-an, hampir tahun 2000 lah, 2000 baru bisa membeli handycam, kemudian saya mendokumentasikan semua kegiatan saya. Sebelum itu nggak bisa, paling foto pakai film ya, jadi tidak ada gambar yang bergerak ya. Nah itu jadi saya masih ingat di siswa budaya itu punya teknik untuk menggambarkan adegan di dalam laut. Jadi dengan keahlian mereka, tiba-tiba ada layar yang transparan dengan sinar biru yang sedemikian, kemudian digerak-gerakkan jadi seperti ombak dalam laut, lalu pakai air di dalam baskom yang dikasih lighting, kemudian pantulannya itu di layar itu digerak-gerakkan, jadi pokoknya itu teknologi yang, kalau pakai plastik yang digerak-gerakkan dan sebagainya, teknologi laut yang ditemukan oleh seniman-seniman topong. Jadi keahlian mereka itu luar biasa. Mereka menemukan teknik-teknik yang secara tradisional tapi bisa menunjukkan yang menurut ukuran kita yaitu sangat luar biasa, itu mengagumkan sekali pada zaman itu. Kalau sekarang sih mungkin nggak kagum dengan ada video mapping dan sebagainya, tapi waktu itu sangat luar biasa, dan itu saya masih ingat siswa budaya yang membuat. Kemudian kalau Ngesti Pandowo, Ngesti Pandowo itu punya teknik untuk beralih rupa. Jadi punya apa? Satu kotak dari cermin, dari kaca, yang kemudian karena teknik perpindahan angle penyinaran kaca itu bisa berubah. Jadi misalnya raksasa mau berubah jadi wanita cantik, itu dua pemain yang berdiri di tempat yang berlainan, kemudian dengan teknik penyinaran lighting dan angle sudut yang sudah diperhitungkan tertentu, perpindahan lighting itu bisa kemudian tiba-tiba berubah. Nah itu kalian harus survei atau harus research di topong Ngesti Pandowo, itu ahlinya dari Ngesti Pandowo ya. Nah saya masih mengalami hal itu. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita temukan di topong, tidak cuma di universitas ya, dan itu merupakan ilmu-ilmu yang ditemukan mereka secara autodidak. Mungkin mereka belajar dari mana saya kurang tahu ya. Itu sangat luar biasa. Kembali ke rias, dengan saya belajar di topong, kemudian saya punya teknik membuat ini. Seperti kemarin saya jelaskan juga bahwa saya memake-upkan karakter kera itu saya belajarnya juga dari topong. Tokoh Lutung Kesarung saya masih ingat. Setiap kali siswa budaya atau wahyu budaya menampilkan Lutung Kesarung, make up keranya pasti begitu. Karena apa? Mereka melukis wajah karena harus dialog. Kalau pakai topeng
itu dialognya tidak jelas kedengaran, sehingga kalau harus nembang, harus dialog itu kemudian tertutup topeng menjadi tidak jelas. Tapi kalau hanya rias, nah rias di sini kan bisa ngomong dengan bebas, itu dialognya bisa lebih jelas. Ya, jadi sekali lagi kita menuntut atau belajar ilmu itu bisa dari banyak tempat. Jangan hanya mengandalkan di universitas kalau untuk seni loh ya. Di luar itu masih banyak yang bisa kita pelajari. Ya. Saya belajar tari juga tidak hanya di universitas. Saya hanya S1 di ISI ya, dulu ASTI. Tapi saya banyak menimba ilmu justru langsung dari maestro di daerah-daerah. Mulai dari Malang, yang di Cirebon, yang di Banyuwangi, yang di Jogja sendiri, yang di Bali dan sebagainya ya, di banyak daerah. Di Sulawesi kemarin baru saya pulang dari Luwu ya, dari kerajaan Luwu. Di sana saya ketemu dengan salah satu maestro ibu-ibu penari pajaga. Nah, di saya nyempatkan walaupun hanya 2 jam atau 3 jam itu saya belajar teknik tari pajaga seperti apa. Nah, semacam itu. Jadi ilmu tari atau seni itu banyak sekali kita jumpai di maestro-maestro di luar di daerahnya. Ya, oke. Kembali ke laptop. Kayak Mas Dukul ya, kembali ke laptop. Jadi sekali lagi saya menggunakan ini itu juga pengaruh dari Topong ya, saya belajar dari Topong pakai begini. Nah, pada tahun 80 saya mendapatkan kesempatan untuk belajar Nihonguyo dan No drama di Tokyo. Sponsor saya atau fellowship saya dikabulkan oleh Japan Foundation. Jadi saya sempat ke Tokyo, ke Jepang belajar itu. Di sanalah saya melihat guru saya yang seorang penari Nihonguyo itu ternyata sanggulnya juga di ujungnya ada runcingnya begini ya, jadi tidak polosan begini. Nanti saya tunjukkan ya kira-kira bentuknya seperti apa. Sehingga agak lebih bagus. Nah, ini iya seperti ini. Nah, nah, ada runcingnya begini, ya. Nah. Lalu kalau dipakai itu kemudian tidak seperti pakai topi, tapi bisa plek gitu, nempel. Nah, ya, beda kan? Tidak seperti tadi ada garisnya. Kalau ini kan garis dan kelihatan, kalau ini palsu kan. Nah, kalau ini kan beda. Jadi nempel sekali plek gitu. Nah, cara menemukan ini, dulu saya punya anak buah yang bisa membuat sanggul semacam ini. Kemudian sepulang saya dari Jepang, saya arahkan bagaimana kalau ujungnya dibuat runcing, ya. Lalu saya juga menunjukkan bagaimana cara menata rambutnya ini, karena saya belajar make up yang kemarin saya jelaskan waktu saya di Eropa. Saya sempat belajar di sekolah tata rias, di sekolah teater itu, di tata rias film, make up film. Saya belajar cara memasang jenggot. Jadi bagaimana sap-sapnya. Jadi seperti ini juga harus tahu bagaimana mana dulu yang dipasang. Nah, itu saya terapkan. Saya berikan ke anak buah saya tekniknya, dan anak buah saya pinter bisa membuat itu. Kemudian dari yang lapisan paling belakang, kemudian ditutup depannya begini. Nah, nempel-nempel begini. Jadi sap-sapnya begini. Nah, jadi yang paling bawah dulu, tempel dulu. Ya, setelah itu kemudian depannya nempel lagi, depannya lagi gitu. Jadi yang paling akhir kemudian bisa begini lagi. Ya, jadi dari belakang depan ke depan gini caranya, ya. Karena kalau nggak begini nanti nggak bisa terbakar rapi. Itu tekniknya, dan kemudian menemukan teknik yang demikian. Nah, ini yang kemudian saya pakai, dan teknik pembuatan sanggul ini sudah saya hakikan, ya, sudah saya daftarkan ke haki sehingga ada royalty-nya, ya, bahwa sanggul ini sanggul ala di Towo. Ya. Jadi saya waktu itu beruntung karena punya anak buah yang memang pintar sekali, dia bisa membuat ini dengan rapi, ya.
Ini salah contohnya. Jadi kalau kembali ke sanggul ini, nah kalau nanti kalian misalnya ke Jogja mau ke Pasar Beringharjo beli sanggul lagi di Jawa, inilah pasti akan ditunjukkan sanggul semacam ini sampai saat ini ya. Jadi banyak sekali bermanfaat, bisa digunakan untuk pemain-pemain di panggung ya, untuk pertunjukan, terutama kalau yang melakukan komedi-komedi ya, yang cross gender pakai ini. Oke. Kemudian kalau melihat ini di sini kan banyak sekali model-model sanggul ya. Jadi dari karya-karya tari saya, kemudian saya banyak ide yang saya sampaikan ke staff saya yang bisa membuat sanggul ini untuk dibuat sanggulnya. Jadi kan staff saya ini yang bisa melakukan kemauan saya itu, saya itu maunya begini-begini, dia bisa sekali. Contohnya ini. Nah, ini adalah kira-kiraan yang digunakan untuk pertunjukan pada waktu kolaborasi dengan seniman dari India. Ceritanya adalah Sikandini ya. Jadi saya membuat sanggul ini merupakan kreasi memadukan antara teknik rambut dengan teknik pembuatan sanggul menggunakan karet saja pada waktu kolaborasi tari Sikandini ya. Dan ini anak buah saya yang membuat ya. Kalau dipakai tinggal plak gitu aja kayak topi. Nah ya, ini kan sudah, kalau dari jauh sudah seperti rambut, padahal ini kan topi. Ini rambutnya, kemudian dikasih ornamen-ornamen begini ya. Kalau udah kena lighting jadi bagus sekali. Ini Sikandini. Nah waktu itu kolaborasinya bersama seniman dari kedutaan India yang ada di Jakarta ya. Waktu itu yang direkturnya GNICC, Mr. Ki Singh ya, itu beliau seniman luar biasa dan mengajak saya berkolaborasi cerita Sikandini. Kalau di Jawa itu Sri Kandi. Nah memang berbeda cerita Sri Kandi di Jawa dengan Sikandini di India itu berbeda. Kalau di Jawa Sri Kandi itu adalah prajurit putri ya, putri tapi bisa melakukan olah tubuh dan olah perang. Tapi kalau Sikandini di India itu bukan wanita, tapi dia adalah sosok bisa dikatakan transgender, karena dia itu dilahirkan wanita tapi kemudian dalam perjalanan sejarahnya dia kemudian ketemu yaksa dan sebagainya, akhirnya dia menjadi double, dia laki-laki dan perempuan, ada bagian laki-laki dan perempuan. Itu ada sejarah tersendiri, nanti buku aja cerita Sikandini ya. Ada historisnya sendiri di dalam tradisi di India ya. Ini Sikandini. Lalu kemudian ini adalah kotak-kotak yang memang untuk adegan lucu ya. Jadi kalau pakai ini kotak yang lucu-lucu. Nah, ini rambut warna-warni itu sekarang dengan sangat mudahnya didapat di pasar ya. Kalau dulu aduh setengah mati susahnya ya. Sekarang dengan mudah sekali, sehingga dengan banyak materi yang gampang didapat, kita kreasinya menjadi luas ya, lebih berkembang. Nah ini kan kalau dipakai udah seperti kotaan gitu ya. Ini untuk adegan lucu-lucu kan pas sekali ya. Lalu ditambah dengan topeng, karena saya memang paling suka menari dengan topeng, makanya ditambah dengan topeng ya gitu. Nah lalu untuk gelungan, berikutnya gelungan tadi sudah saya tunjukkan. Gelung ini yang gelung konde ya, maaf, ini gelung konde. Kemudian saya membuat juga gelung yang sanggul-sanggul ke atas. Ini contohnya. Nah ya,
kalau kita berbicara masalah sanggul atau properti itu memang harus rapi dan teliti ya. Seperti misalnya aksesoris yang mau dipasang itu kan juga harus benar-benar kita perhatikan, tidak boleh sembarangan. Perpaduan warna. Nah, kenapa saya suka dengan warna-warni? Memang ciri khasnya adalah warna-warni ya, sehingga kalau saya menari itu pasti kostumnya itu macam-macam. Nah, seperti bunga-bunga palsu semacam ini itu kan kita bisa beli di mana aja, kita cari yang bagus-bagus banyak. Nah, ini sanggul yang berbeda dengan ini sanggul yang belum tradisional Jawa. Kalau ini sanggul, ini bisa untuk misalnya tarian jaipong, itu bisa pakai gini. Efeknya akan beda kalau dipakai karena belakangnya nggak ada sanggulnya di atas. Nah, ya, gitu. Nah, ini kan untuk nari kan nggak mengganggu dan bisa untuk gerak-gerak bebas ya. Ini sama jaipong gitu ya. Oke. Ini yang untuk bentuknya sanggul yang ke atas. Ini sanggul yang tradisional Jawa ya. Lalu ini bisa dikatakan embrio. Embrionya pertama adalah yang masih sederhana. Tapi ini sekarang juga masih dijual karena kalau untuk dagelan-dagelan gitu pakai gini nggak apa-apa. Misalnya laki-laki menjadi wanita pakai yang begini ya memang itu sengaja untuk lucu-lucuan kan. Kalau ini untuk tarian yang serius masih bisa. Ya baiklah, saya akan lanjut lagi. Pada tahun 87 itu saya menciptakan tari Dwi Muka ya. Nah, awalnya Dwi Muka memang simple, hanya topeng depan belakang, tapi kemudian semakin kesini tarian Dwi Muka jadi berkembang ya. Awalnya saya menggunakan tekes Dwi Muka yang awal. Kalau yang paling awal sekali memang tidak saya tunjukkan dulu karena nanti seperti juga tadi saya lupa. Sanggul yang pertama kali saya pakai itu saya masih simpan ya. Nantinya akan saya pajang menjadi bagian sejarah koleksi saya yang akan berada di ruangan ini ya. Nanti ini sanggul yang saya pakai pertama kali, bahkan kain yang pertama kali saya pakai masih saya simpan. Saya zaman tahun 70-an 71 70 itu saya menari tari Bali di Temanggung, saya pakai sarung tenun Bali itu. Zaman itu karena di Temanggung hanya satu-satunya teman saya yang punya sarung itu, jadi merasa sudah luar biasa hebatnya zaman itu ya. Masih saya simpan dan saya tunjukkan. Nah, kalau tadi bicara masalah apa? Nah, jali itu Jawa dan Bali. Jadi ini yang depan, ini yang Jawanya saya meminjam topeng karakter Dewi Sarak Judak ya. Mungkin kalau yang sudah paham tentang cerita-cerita Panji pasti tahu Sarak Judak itu siapa ya. Jadi Sarak Judak itu adalah tokoh adiknya Prabu Klono atau Kelana ya. Itu namanya Dewi Sarak Judak. Bentuknya juga mukanya tidak cantik-cantik banget ya. Tapi karena adiknya Rahwana kan, jadi ya adiknya Kelana ya, jadi agak beda mukanya. Hidungnya aja begini ya. Oke. Ini yang belakang saya pakai yang Jawa, lalu yang depan itu Balinya. Nah, saya pinjam irahan legong ya di yang depannya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang depan Bali, kalau belakang ini. Enggak, kita harus bermain dua karakter yang berbeda. Karakter yang Jawa, kemudian pindah yang ke Bali. Ini dua yang berbeda. Ini Dwi Muka, Jali, Jawa dan Bali. Ya. Jika begitu, jadi pada waktu membuat ini yang dipakai patokan adalah
sanggul balinya, tapi kemudian ada sanggul di dalamnya, jadi sanggul balinya nempel, lalu dikasih rambut ini ya, kasih rambut supaya kemudian tampak yang bagian sini ada rambutnya ya. Ini yang apa, yang dimuka jelly. Lalu saya punya juga nomor pancamuka. Pancamuka itu saya mengkreasikan yang di belakang itu Chinese, yang di depan India. Ini pancamuka, jadi dua mukanya antara Cina dan India. Lihat nih. Nah, ya. Jadi ini muka Chinese untuk yang di belakang. Semua biasanya saya mencontoh dari rias opera. Ya, rias opera ini kan pakai rambut begini. Ini ada perhiasan di sini. Ya. Kemudian kalau dibalik, sebaliknya adalah perhiasan India. Nah, ya, India. Jadi mulai dari perhiasannya juga asli, saya harus pesan di India, bunganya dan sebagainya. Ini hasilnya udah yang gantung ya, saya lepas. Oh iya, tadi kesimpan ini depannya kan harusnya ada ini. Nah ya, kalau dipakai. Nah, jadi kalau saya ada ke depan itu India, tapi kalau ada ke belakang itu Cina. Nah, saya menggunakan selendang yang panjang, jadi saya memakai yang bagian Cinanya itu ribbon dance ya, ribbon dance itu yang selendangnya panjang begitu ya untuk Cina. Kemudian kalau Indianya saya memasukkan unsur-unsur tarian Bharatanatyam ya, Bharatanatyam. Karena saya kurang bagus, dalam arti kurang sharp ya, kalau menurut orang India, saya kalau menari tarian tradisi India itu kurang keras kalau Bharatanatyam. Jadi yang lebih cocok buat saya, kalau menurut mereka adalah kucipudi ya, itu lebih lembut gerakannya, tidak setajam Bharatanatyam ya. Jadi sehingga kalau TTT TT TTT 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 ya, TU tahan ya. Jadi waktu saya belajar tari India, paling susah adalah mudra tangan. Koordinasi antara mudra tangan dengan step kaki dengan ekspresi muka itu sangat luar biasa susahnya. Beda sekali dengan tari Bali maupun tari Jawa ya. Karena saya pernah belajar tari Indonesia jelas, belajar tari Jepang beda lagi. Nyongguyo itu bagaimana, no itu bagaimana. Nah mungkin besok pada waktu saya menjelaskan tentang topeng, saya akan berbicara juga tentang no Jepang. Bagaimana saya mengekspresikan topeng untuk no yang berbeda dengan kalau ekspresi topeng di Jawa maupun Bali ya. Besok pada waktu episode topeng saya akan berbicara masalah itu ya. Nah, jadi kembali ini adalah dua muka yang India dan Cina. So, iya, saya kembalikan dulu ya.
tempatnya masih kurang ya. Iya. Jadi kalau di sini memang bermacam-macam, mungkin saya tidak bisa menjelaskan semuanya, tapi saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Ya, iya. Ini, kan? Ini yang sambal biasa. Nah, sekarang Anda bisa melihat juga di sini masih banyak ya. Ini di muka yang belakangnya pakai kerah ya. Ini beda lagi ya, karena belakangnya adalah kerah, banyak begini. Nah, ini udah di muka yang kreasi beda lagi. Nah, iya, ya, sorry, beda lagi. Nah, ini, tapi kemudian, pada waktu saya berbalik. Ini depannya begini, tapi kemudian belakangnya adalah kerah. Nah, ya, jadi mengekspresikannya juga harus pintar merubah ekspresi. Ini nggak ada salah satu nomor yang ini juga. Nah, kalau kita punya properti semacam ini, itu yang paling susah adalah perawatannya, ya. Bagaimana kita merawat itu bukan hal yang gampang. Karena apa? Misalnya rambutnya itu kan kadang-kadang cepat sekali kusut, ya. Sehingga kita harus benar-benar rajin dan telaten. Nah, masalah telaten kerapian itu yang kadang-kadang tidak mudah dan kadang-kadang dilupakan. Ya, kalau kita nggak telaten, nggak rapi, ya nanti rambut ini cepat sekali kusut. Apalagi yang begini ya. Nah, itu yang pemeliharaan memang bukan hal yang sepele. Perawatan itu butuh perhatian yang khusus ya. Oke, sebelum melanjutkan ke yang kehidupan lain, saya tunjukkan juga untuk karakter tua ya. Jadi kalau di Jogja itu di pasar itu kebetulan ada wig atau sanggul palsu yang memang khusus untuk tua, warna tua. Jadi seperti ini warnanya, ya. Nah, ini saya pakai untuk karakter dalam koreografi saya topeng warna kekek, ya. Ini kan untuk mengekspresikan tua, perempuan tua. Nah, ini warna kekek, ya. Jadi semuanya putih, ya. Samanya seperti ini. Kemudian rambutnya memang sengaja saya buat kontras. Jadi kan kadang-kadang di kehidupan sosial di masyarakat kita sering melihat ya bahwa seorang nenek yang sudah tua tapi genitnya bukan main ya, mungkin masih lipstik, memang mungkin dasarnya memang cantik masa mudanya, tapi kadang-kadang itu terbawa sampai masa tuanya ya, jadi merasa masih tetap cantik ya dengan lipstik, dengan dandan yang nerok dan sebagainya. Nah, itu yang saya angkat dalam cerita atau dalam tarian Dwi Muka Jepindo ya, jadi mengekspresikan orang tua yang masih seperti merasa masih muda gitu ya. Lalu ada lagi yang, nah ini yang spesial misalnya ini cukup berat sebenarnya. Ini adalah Irayahan Hagoromo. Waktu saya membuat koreografi Bedoyo Hagoromo itu ininya waktu saya membuat koreografi Bedoyo Hagoromo. Nah, itu pada awalnya saya membuat koreografi itu tahun 2001. Aduh, berat sekali. Iya, ini dan ini cukup berat sekali. Ini karena bedoyonya adalah gaya Yogyakarta, maka gelungannya adalah gelungan gaya Yogyakarta ya. Ini gelungan gaya Yogyakarta yang sering dipergunakan untuk sanggul-sanggul bedoyo ya. Jadi rumbai-rumbai atau aksesorisnya ini memang saya mengimitasi dari
kostum Hagoromo yang asli dari Jepang ya. Saya lihat, kemudian saya tanya ke guru saya, lalu saya pesan di tempat pembuatan perhiasan kotak gede ya, seperti ini. Nah ini pakainya juga tinggal seperti pakai topi. Ini kan sudah sambul, berikut aksesorisnya. Ya, berat sekali. Dan saya menari itu menggunakan topeng juga. Ini, pakai dulu, baru ditutup topengnya. Ya, topengnya topeng Jepang Ko-Omote namanya. Nah ini memang sangat-sangat spesial dan sangat berat. Sesuai dengan geraknya, dan geraknya tidak terlalu banyak. Geraknya kalau no itu kan datar gitu. Ya, sana. Permainan kipas. Ini haluannya turun. Nah, jadi nggak begitu berpengaruh. Tapi karena ini berat dan apa kencang, itu biasanya risikonya adalah pusing di kepala. Ya, ini yang spesialnya adalah sanggul untuk Bedoyo Hagoromo. Ya. Nanti ini juga akan saya display di ruang koleksi sini, termasuk dengan kostumnya. Nah ini memang khasnya dalam kostum Bedoyo adalah ini apa namanya bunganya ini, dan juga hiasannya, ornamennya ya. Nih kalau mau dilihat dari belakang begini, saya memadukan antara motif gordo di belakang ya, motif gorden, lalu di bagian hiasannya. Nah kalau ini yang pakai ini itu adalah dari apa gordo, kemudian ada lumbe-lumbenya ini ya, lumbe-lumbe ini lumbe-lumbenya saya memang mengikuti yang asli Hagoromo yang asli ya, jadi motif lumbe-lumbenya saya ikut ini sedemikian ini, sama seperti ini. Lalu juga ini cucuknya ya, jadi desainnya ini sesuai dengan yang aslinya. Kemudian yang ini udah dari aslinya kemudian dikembangkan lagi karena dikolaborasikan dengan Jawa, sehingga ini hasilnya. Kalau ini masih asli, Hagoromo pakai bunga ini asli, Hagoromo pakai ini ya. Mungkin nanti kalau search di YouTube bisa lihat ini. Nanti di dalam videonya mungkin saya akan menunjukkan juga tarian Bedoyo Hagoromo ya, yang adegan saya sudah memakai air-airahan Hagoromo ini dengan jubah terbang. Karena Hagoromo itu sebenarnya artinya jubah terbang ya, jubah yang dipakai oleh, kalau dalam cerita di Jawa itu sama dengan cerita Joko Taro. Jadi Hagoromo itu sebenarnya artinya adalah jubah terbang. Itu sama dengan selendang terbangnya Nawang Wulan kalau di Jawa. Kalau di Jepang disebut Hagoromo. Hanya bedanya kalau di Jepang Hagoromo itu bidadari yang lagi mandi di pantai Mio kalau nggak salah namanya. Kemudian pakaian jubah terbangnya Hagoromo dicuri sama fisherman, tukang pancing, disembunyikan. Lalu bidadarinya kan nggak bisa pulang, lalu dia minta, boleh nggak dikembalikan jubah saya supaya saya bisa pulang ke langit. Nah si pemancing itu bilang, boleh saya kembalikan, tapi saya kepengen melihat tarian langit, dia bilang gitu. Lalu bidadarinya ngomong, boleh, ini saya menari tari langit, tapi jubahnya kembalikan dulu supaya saya bisa menari dan terbang kembali ke langit. Nah fisherman-nya bilang, kalau saya kembalikan jubah terbang, kamu langsung terbang ke langit, tidak menari. Lalu bidadari menjawab, nah ini yang menarik kalimat jawabnya adalah bahwa di langit tidak mengenal kata-kata bohong. Berarti kan menunjukkan bahwa yang biasa bohong itu manusia di bumi. Di bumi seperti kita ini yang bisa bohong. Kalau di langit tidak mengenal kata-kata bohong. Nah itu kalimat singkat tapi menarik ya. Oke, lanjut. Sekarang begini tapi cukup berkeringatnya walaupun begini ya. Nah sebelum menginjak ke nanti ini yang terakhir ya, yang terakhir ini juga salah satu karya Grimka yang cukup berat
berat dalam tanda kutip ya, berat dalam tanda kutip, berat semuanya. Energinya juga berat, bentuknya juga berat, jadi kalau dipakai juga sangat berat. Ini adalah gambaran, adalah kostum yang saya pakai pada waktu tahun 2011 kalau nggak salah. Saya membawakan, saya mengkreasikan koreografi tentang Ardhanarishwara. Ardhanarishwara adalah Siwa pada waktu dia tampil sesosok. Siwa tampil separuh laki-laki dan separuh wanita, itu disebut Ardhanarishwara. Nah, ini yang saya buat koreografinya. Ini adalah sanggulnya. Kalau kemarin melihat yang episode makeup panggung, itu buku makeupnya itu adalah buku makeup pada waktu saya memerankan ini, Ardhanarishwara ya. Jadi mukanya saya separuh biru, separuh pink. Kalau dari belakang topengnya juga separuh biru, separuh pink. Ya. Ya, ini Ardhanarishwara. Ini juga cukup berat. Belakangnya topeng, depannya makeup. Nah, nanti kalau sudah menginjak saya cerita tentang topeng, saya akan bercerita tentang topeng-topeng koleksi saya dan pembuatnya ya. Ini Ardhanarishwara. Nah, pemirsa juga melihat di belakang saya ada ini sanggul, sanggul yang ada unsur Cinanya ya. Nah, ini adalah sanggul dari Putri Kang Ching Li, merupakan kreasi saya tahun 2019. Kalau cerita Kang Ching Li sendiri, koreografi yang pertama adalah pada tahun 2004. Itu saya penelitian tentang cerita Kang Ching Li yang merupakan mitos di Bali, karena itu kaitannya dengan kesenian ritual Barong Landung. Ya, lalu saya memerankan tokoh Kang Ching Li, dan saya berpikir bagaimana cara membuat kostumnya. Nah, di situ saya kesempatan untuk mempelajari tari gaya Cina, tari tradisional Cina. Pertama kali yang saya pelajari adalah double sword. Ya, saya belajar kepada teman saya William Lau dari Kanada. Double sword itu adalah salah satu nomor tari yang dibawakan oleh Melan Fang. Ya, nah ini saya memadukan unsur Cina dan unsur Bali, karena kan Kang Ching Li kan mitos yang di Bali. Jadi sanggulnya sudah campuran ya. Ini sanggul ya. Ini ada unsur Cina, karena di Cina belakangnya juga ada sanggul seperti ini. Lalu ini anggap aja ini dari Indonesianya, Jawa atau Bali bisa pakai ini. Lalu aksesoris yang khas Bali ini, ya, ini adalah khas dari Bali. Bunga-bunga ini bunga emasnya, ini dari Jawa. Kemudian ini sudah saya kreasikan juga sumpingnya. Lalu yang di samping ini, di belakang ini aksesoris dari Cina, ya, pakai ini. Ya. Jadi ini saya pakai untuk tokoh Kang Ching Li. Bunga-bunganya ini adalah bunga dari aksesoris hiasan dari opera Cina yang biasanya dipakai di depan telinga, ya. Karena dalam opera Cina telinga itu harus tertutup, jadi kalau dipakai ini. Ya, kemudian kalau geraknya kan sudah ya. Ya, jadi agak beda gerakannya kalau udah mengekspresikan
opera Cina agak berbeda ya. Dan setiap seni budaya itu punya ciri khas yang berbeda satu dengan yang lainnya. Menarik dan tidak mudah, tapi menarik untuk dipelajari. Ini tadi gelung kancing. Saya punya dua, yang satu agak lebih dekat, karena yang satu saya tetap menggunakan aksesoris yang asli dari Tiongkok sana. Ini beda juga asli, tapi masih ada lagi yang asli yang untuk hiasan di atasnya. Nah, sekarang lanjut. Ini saya beli di Tiongkok. Saya beli dua kebetulan. Satu yang ini, coba lihat hiasannya, raminya luar biasa. Ini yang paling baru. Ya. Ini, ya. Nah, ini yang buat saya sangat-sangat surprise. Saya mau bercerita. Pada tahun 2014 berapa ya? Saya belajar opera Cina itu 2014 saya sempat belajar tarian double squat itu kepada teman saya William Lau ya. Dia memberi pelajaran saya juga tentang caranya bermake up. Ternyata susahnya luar biasa ya. Make up opera Cina itu butuh waktu hampir sekitar 3 jam, karena untuk membuat ini rambut ini yang hitam-hitam yang melengkung di depan itu satu-satu masangnya ya, satu-satu ini dan sebagainya, lalu diikat, dikasih stocking, bagian mata ditarik ini, nanti baru dipakai foundation dan sebagainya sampai jadi, lalu sanggulnya dipasang, perhiasannya banyak sekali, pakai perencil gitu ya. Nah, itu awalnya sangat susah banget. Ini juga masih baru, tapi tiba-tiba kalau tidak salah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, ini tahun lalu saya beli ini, pesan teman saya, karena ternyata di Tiongkok sekarang dijual sanggul yang seperti saya punya. Tekniknya tinggal dipasang, coba. Ini kan luar biasa, teknologi canggih kan. Saya nggak tahu nih siapa yang lebih dulu, saya yang membuat atau dari Tiongkok. Tapi kalau seingat saya, zaman dulu di Tiongkok nggak punya yang ini, ya. Tapi mungkin secara kebetulan, biasa budaya itu saling pengaruh-pengaruhi. Kok tahun lalu sudah muncul produksi semacam ini di Tiongkok, sama seperti sanggul-sanggul yang saya buat. Nah, memang saya sudah beberapa kali pertunjukan di Tiongkok. Saya memakai sanggul ganti-ganti. Kalau dalam satu pertunjukan kan, saya lepas sanggul ini, saya pakai yang ini, saya lepas sanggul satunya, pakai yang lain. Jadi kadang-kadang sanggul itu saya tata di meja gitu, ada 4-5 karakter sanggul yang berbeda, dan itu selalu saya ganti-ganti. Nah, mungkin ide semacam itu kan saya nggak tahu mana yang lebih duluan, tapi tiba-tiba saya surprise sekali, sekarang Tiongkok membuat ini, sehingga memudahkan juga untuk pemain opera memakai hiasan ini. Tapi saya nggak tahu apakah semuanya memakai ini atau mungkin sebagian masih, tapi saya yakin sebagian masih tetap menggunakan yang teknik tradisional ya. Hanya kalau sudah bicara praktis, ini lebih praktis karena kan tinggal pasang plok gitu sudah jadi ya. Nah, begitulah. Jadi hari ini saya dikelilingi oleh bermacam-macam sanggul yang mana sebagian besar memang dari ide saya sendiri yang saya tuangkan, kemudian kebetulan ada asisten yang pinter bisa menerima apa ide saya dan dia mengekspresikan melalui bermacam-macam bentuk sanggul ini ya, mulai dari yang dwi muka, yang sanggul tradisional yang sederhana, sampai ini sebelum saya lupa, ada satu sanggul yang dipakai pada waktu pertunjukan Serat Centini ya, ini saya tunjukkan. Nah, ini adalah sanggul untuk Serat Centini. Pada waktu itu saya diajak Mbak Elizabeth ya, Mbak Elizabeth Inandia. Dia mengajak saya untuk memerankan Serat Centini itu
Nah, di sini ada adegan di mana saya harus memerankan sebagai Amongrogo dan Indrasina dan Amongrogo, ya. Amongraga dan Indrasino dan Amongrogo dijawakan, ya. Nah, saya pakai Dwimuka ini karena kalau menurut interpretasi dari Mbak Elizabeth Inandia itu sebenarnya itu simbol dari watak manusia. Bagaimana yang satu itu inginnya berperang, yang diekspresikan lewat yang Indrasina, yang Cina, lalu yang satu sangat-sangat religius, sangat halus dan sebagainya diekspresikan lewat Amongrogo. Nah, saya membuat Dwimuka ini, jadi menurut interpretasi dari beliau bahwa itu tercermin di dalam sifat satu sosok manusia. Sorry. Oh, yang belakang. Yang belakang adalah yang sini ada. Ada sini ya. Ya, jadi ini adalah karakter dari cerita Centini, ya, Amongrogo dan Indrasino. Nah, ini tadi saya sudah bercerita banyak tentang bermacam-macam sanggul yang dibuat ala Dini cowok, ya. Baiklah, sekarang saya mengajak para pemirsa untuk melihat dan menikmati video yang akan kami tayangkan.
Nah, begitu tadi video yang sudah saya tampilkan, jadi tahu bagaimana pakai sanggulnya, melepasnya, gantinya dengan berganti-ganti karakter. Ya. Baiklah, saya akhiri sekian dulu paparan kali ini yang menjelaskan tentang sanggul ala Didi Ninitowo. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi atau ide-ide kepada seluruh masyarakat, khususnya para pemerhati budaya dan seniman. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya atau mengambil ide-ide dari yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dari apa yang sudah saya sampaikan. Selain itu, kita akan tetap bersabar, selalu menjaga kebersihan dengan cuci tangan. Kalau keluar pakai masker, pulang ke rumah dari luar jangan lupa bersih-bersih, cuci tangan dan semuanya, cuci pakaiannya. Dan kita masih tetap bersabar dengan setia untuk belajar dari rumah, beribadah dari rumah, semuanya dikerjakan dari rumah. Semoga virus corona ini segera berlalu dan kita akan kembali seperti kehidupan sedia kala. Ya, sampai bertemu pada episode yang akan datang. Saya akan berbagi tentang jenis-jenis topeng dan bagaimana memperagakannya, khususnya topeng-topeng yang sering saya bawakan. Saya akan menyinggung itu topeng Cirebon, topeng dari Jawa, Jawa Timur dan sebagainya. Ya, selamat menyaksikan dan sampai bertemu. Salam budaya, salam Pancasila. Sampai bertemu lagi.